Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita melalui tayangan video ini. Mudah-mudahan setiap motivasi yang kami sampaikan dalam bentuk dakwah online, dakwah yang disampaikan melalui video ini dapat mendorong semangat keimanan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat firman Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan tadi menjelaskan tentang kebebalan, kekerasan hati dan pikiran jiwa dari manusia-manusia pembangkang yang tidak menerima baik itu kebenaran yang datang atas dirinya maupun kebenaran yang datang bagi masyarakat yang sedang dipimpinnya. Ini terkait dengan kehidupan leadership, kepemimpinan, dan masyarakat manusia yang dipimpinnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim gisyawatun wallahu azabun azim. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menggelapkan mata hati kita, maka seluruh pandangan kehidupan kita menjadi gelap. Bayangan kehidupan yang baik menjadi buruk. Kejahatan menjadi kebaikan. Demikian sebaliknya. Kebaikan menjadi kejahatan. Dan kejahatan menjadi kebaikan. Pandangan inilah kemudian yang kita selalu menuduh bahwa kekuasaan setan lebih kuat daripada keinginan kita manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi celaka adalah ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah. Ini yang diberikan, bahwa inilah pilihan hidup manusia. Yang disebut dengan hidup itu adalah pilihan tentang kebaikan dan keburukan, tentang hak dan batil. Ketika dia mengambil kebaikan, maka dia konsisten melaksanakan kebaikan itu. Dan ketika dia mengambil kejahatan, maka dia juga melaksanakan kejahatan itu, secara konsisten tentunya. Dan inilah kemudian yang mendorong kita untuk menjadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang terpelajar, manusia-manusia yang terdidik atas kejadian-kejadian yang dilakukan oleh sesama kita, oleh sesama manusia. Yang melakukan kejahatan, kita tidak mengulangi, kita tidak melakukan kejahatan itu. Karena kita sudah tahu bahwa orang yang di samping kiri kanan kita, orang yang ada di sekitar kita, bahkan pemimpin kita melakukan kejahatan dan sudah dihukum, maka kita tidak melakukan hal itu. Kebaikan dalam kehidupan kita, filternya adalah keimanan kita. Semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kuat ujian yang akan datang kepada kita. Ibarat pohon, ini saya sedang berada di satu ruangan terbuka. Di samping kiri kanannya ada pohon dan ada buah. Ada sebagian berbuah mangga, manggis, mangga, dan duku dan lain sebagainya. Maka semakin pohon itu berbuah, semakin menjulang tinggi ke atas, maka akan terlihat, buah ini akan terlihat, pohon ini akan terlihat bahwa buah yang ada di atas pohon itu belum menunjukkan buah yang baik atau buah yang buruk. Tapi ketika kita mendapatkan buah yang kita lihat itu, kita belah, kita ambil, kita lihat, kita rasakan, kita makan buah itu, kita akan tahu buah yang baik dan buah yang buruk, buah yang busuk dan buah yang baik. Inilah kemudian memberikan kepada kita penjelasan tentang hidup ini, bahwa kebaikan dan keburukan selalu berjalan bersama. Tinggal tergantung daripada keimanan, filter keimanan kita sebagai manusia. Kita melihat di sisi kanan kita ada kebaikan, di sisi kiri kita ada keburukan. Kita berjalan di tengah-tengahnya. Kita memilih antara dua kehidupan yang ada pada kita, menjadi pilihan bagi kita. Hidup manusia adalah pilihan, tapi pilihan tentang kebaikan dan keburukan. Mengenai kaya atau miskin, sukses atau tidak sukses, melarat ataupun dia kaya raya, itu bukanlah takdir yang Allah berikan, tapi itu adalah nasib. Orang yang miskin, ketika dia belajar, ketika dia mencari kekayaan, dia akan kaya. Dan orang yang kaya, ketika takabur dan tidak berusaha untuk mempertahankan kekayaannya itu, mempertahankan nilai berkah yang diberikan oleh Allah, maka bisa jadi dia menjadi miskin. Nah, inilah kehidupan, bahwa nasib bukanlah takdir. Takdir bukanlah nasib. Takdir datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan nasib
datangnya daripada ikhtiar, usaha, perjuangan manusia. Oleh dari sebab itu, kita melihat contoh-contoh manusia di dunia ini. Tak perlu jauh-jauh dalam kehidupan kita. Ada sosok artis yang tadinya sukses dan kemudian mereka jatuh. Ada pejabat yang tadinya sukses kemudian dipermalukan, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kezaliman, merampok uang rakyat, mencuri uang rakyat. Mereka dipenjarakan, dimiskinkan oleh Allah. Sudah miskin, mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian mendorong kita untuk menjadi penilaian dalam kehidupan kita. Tidak susah, tidak sulit, tidak berat. Bukanlah pekerjaan yang berat untuk mendapatkan kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang hak dan batil. Tidaklah susah untuk kita membedakan dan memilih antara hak dan batil. Semuanya sudah terjadi dalam kehidupan kita. Pilihan hidup manusia adalah bagaimana kita melakukan kebaikan atas kejadian-kejadian kejahatan yang pernah kita lakukan dan tidak mengulanginya lagi. Taubat setobat-tobatnya. Taubat yang benar-benar taubat, taubatan nasuha. Kita bertobat dari kesyirikan, dari kekafiran, kita menuju pada kebaikan. Hamba pribadi adalah dulunya bukan beragama Islam, tapi mendapatkan Islam, dipelihara kebaikan itu, dipelihara keimanan itu, ditingkatkan keimanan itu pada tingkat takwa. Inilah orang-orang yang bersyukur. Maka ilmu Islam yang paling tinggi adalah mereka yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat-nikmat kebaikan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang dimaksud dengan pilihan hidup, bahwa hidup itu adalah pilihan, adalah tentang kejahatan dan kebaikan, hak dan batil. Barakallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.